Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi belajar bersama Ibu Alfia Yusocha. Minggu lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Fatihah. Baiklah, minggu ini kita akan melanjutkan materi tentang surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kalian tahu kenapa surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebut juga surat Al-Mu'awwidzatain? Atau anak-anak juga tahu kalau surat Al-Falaq dan surat An-Nas disebut juga surat Al-Makkiyah? Dan bagaimana asal muasal surat An-Nas dan Al-Falaq itu diturunkan? Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Al-Mu'awwidzatain maksudnya dua surat yang menuntun pembacanya menuju perlindungan. Surat Al-Falaq dan surat An-Nas terletak pada juz 30. Surat Al-Falaq urutan ke-113 di dalam Al-Quran, sedangkan surat An-Nas urutan ke-114 di dalam Al-Quran. Apakah anak-anak tahu apa itu namanya surat Al-Makkiyah? Ayo jawab. Ya, betul. Surat Al-Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Asbabun nuzul artinya sebab-sebab turunnya ayat dalam satu surah atau beberapa surah. Kali ini Ibu akan mencoba membahas asbabun nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas dalam tayangan video berikut ini. Kisah Asbabun Nuzul, Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas. Pernah suatu ketika, Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta disembuhkan. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa beliau melalui kedatangan dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi, dan malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi, dan terjadilah percakapan antara dua malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, "Apa yang terjadi kepadanya?" Malaikat yang berada di dekat kepala Nabi menjawab, Rasulullah terkena sihir. Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya? Seorang bernama Labid bin Al-A'sam telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambut yang rontok serta mayang kurma jantan. Kedua malaikat itu masih saling berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. Di manakah sihirnya diletakkan? Di dalam sumur Zarwan. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Amr bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Lalu para sahabat menguras air sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah sebuah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak gulungan tali yang terdiri dari 11 simpul. Gulungan tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 dan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat yang jika ayatnya digabung jumlahnya 11 ayat. Tiap ayat yang dibaca maka terurailah satu simpul dari tali di dalam gulungan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas
malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bisa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia. Setelah Rasulullah sembuh, beliau mencari tahu tentang siapa orang yang telah menyihirnya. Dialah Labid bin Al-A'sam, adalah tukang sihir yang berasal dari Bani Zuraik. Ia telah bersekutu dengan para pemimpin Yahudi yang memintanya menyihir Rasulullah. Wahai Labid, kami telah gagal menyihir Muhammad. Maka dari itu, kami mohon kepadamu untuk menyihir Muhammad sampai ia kesakitan. Hanya engkau harapan terbesar kami. Mereka menjanjikan upah senilai 3 dinar. Labid yang tergiur dengan upah tersebut setuju untuk menyihir Rasulullah. Labid menjawab permintaan mereka dengan semangat. Aku terima penawaran dari kalian. Kemudian, Labid menyuruh seorang anak kecil untuk membantu pekerjaan Rasulullah. Diam-diam tanpa sepengetahuan Rasulullah, anak kecil utusan Labid itu mencuri sisir rambut yang telah dipakai beliau. Anak kecil tersebut menyerahkan sisir milik Rasulullah kepada Labid. Dengan sisir itulah, Labid menggunakan helaian rambut Rasulullah yang tertinggal untuk menyihir beliau. Baiklah anak-anak, itulah tadi kisah bagaimana turunnya surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, sekarang Ibu mau kasih pertanyaan, apa hikmah yang terkandung dari video Asbabun Nuzul surat Al-Falaq dan surat An-Nas? Demikianlah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Tetap semangat, jangan lupa mengerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.